Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kutub Ilmu, teman-teman. Di sini saya akan menyajikan ilmu psikologi ya teman-teman, yang diterbitkan atau dikembangkan oleh Muhammad Nur Gopron dan Rini Ristiawati ya teman-teman. Ada ini bukunya, ada teman-teman di perpustakaan umum ada teman-teman, ada, coba bisa dicari biar jelas ya teman-teman. Kalau masih ada yang penasaran, yang judulnya itu teori-teori psikologi. Dan saya di sini akan membahas tentang harga diri teman-teman. Di dalam dunia ilmu psikolog ada yang namanya harga diri. Harga diri ini merupakan aspek penting dalam kepribadian teman-teman. Begitu pentingnya sehingga banyak yang mengkaji oleh para ahli psikolog teman-teman. Saya sedikit prolog aja teman-teman. Harga diri ini yaitu salah satu faktor yang sangat menentukan perilaku individu teman-teman. Jadi harga diri ini menentukan suatu faktor individu. Bagaimana dia harga dirinya itu rendah, bagaimana harga dirinya itu tinggi teman-teman. Pembahasan sekarang yaitu yang pertama yaitu pengertian harga diri ya teman-teman. Yang kedua yaitu pembentukan harga diri. Di sini akan membahas pembentukan. Yang ketiga yaitu ciri-ciri individu yang mempunyai harga diri tinggi teman-teman. Ciri-cirinya kita akan bahas tuntas teman-teman di sini. Yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi harga diri teman-teman. Faktor-faktornya itu ada. Next. Pengertian harga diri. Nah, ada yang tahu teman-teman pengertian harga diri? Menurut global pasti ada orang-orang psikolog ini udah tahu ya teman-teman. Menurut para ahli ya teman-teman, Liner dan Spernier pada tahun 1980 bahwa harga diri adalah tingkatan penilaian yang positif atau negatif yang dihubungkan dengan konsep diri teman-teman. Kenapa teman-teman? Konsep diri itu menjadi tingkatan dari penilaian seseorang. Ada yang tahu teman-teman? Ada yang tahu? Harga diri merupakan evaluasi teman-teman, evaluasi diri seseorang teman-teman, sehingga dirinya itu secara positif dan juga sebaliknya dihargai secara negatif teman-teman, menurut linear teman-teman. Sedangkan menurut Mirrlees dan Baspex pada tahun 1980 berpendapat bahwa pengertian harga diri ini memiliki dua arti teman-teman. Harga diri berkaitan dengan akademik dan non-akademik teman-teman. Contohnya, pengertian hubungan dengan akademik itu seperti harga diri jika seseorang mempunyai harga diri yang tinggi karena kesuksesan di bangku sekolah atau di bangku pendidikan, tetapi pada saat yang sama ia merasa berharga karena penampilannya fisiknya kurang, itu berarti akademiknya itu tinggi tetapi fisiknya itu rendah teman-teman. Misal postur tubuhnya ada yang kurang teman-teman, terlalu pendek, ada
kecacatan di dalam fisik. Berarti itu yang namanya harga diri yang berkaitan akademik, teman-teman. Ketika kita mempunyai pendidikan yang tinggi, pasti kita kan dihargai ya teman-teman. Harga diri kita semakin tinggi. Itu di bidang akademik, teman-teman. Contoh di bidang non-akademik, teman-teman. Jika seorang memungkinkan memiliki harga diri yang tinggi ketika cakap dan sempurna dalam suatu cabang olahraga, tetapi saat yang sama dia kurang dihargai dari segala bidang pendidikan, khususnya berkaitan dengan kecakapan verbal, teman-teman. Nah, ketika dia sempurna dalam fisiknya tetapi pendidikannya kurang, itu disebut harga diri non-akademik. Bagus, teman-teman, apabila akademiknya tinggi, pendidikannya tinggi, dan fisiknya juga tinggi, itu lebih harga dirinya lebih tinggi. Pembentukan harga diri menurut George Smith mengatakan bahwa pola asuh otoriter dan permisif akan mengakibatkan anak mempunyai harga diri yang rendah, teman-teman. Maksudnya, otoriter ini mempunyai aturan-aturan, asupan-asupan, pola asuh terhadap anak itu mempunyai aturan-aturan yang baku, teman-teman, yang diatur tapi tanpa ada alasan tertentu, teman-teman. Itu akan menyebabkan seseorang anak mempunyai ketergantungan mental, teman-teman, kegangguan mental, teman-teman. Dan permisif. Nah, ini permisif ini mempunyai pola asuh yang terlalu terbuka, teman-teman, tidak diatur, semau-maunya, teman-teman. Ini pola-pola permisif ini, teman-teman, akan tetapi mengakibatkan mempunyai harga diri yang rendah pada anaknya, teman-teman, karena pola asuhnya salah, teman-teman. Makanya dia akan mempunyai pola harga diri yang rendah, teman-teman. Sementara itu pola asuh otoriter akan membuat anak mempunyai harga diri tinggi. Ini berkaitan dengan sama, teman-teman. Jadi dia mempunyai aturan, tetapi aturannya itu ada alasan, tidak baku, teman-teman. Dan mempunyai kebebasan, tapi ada aturannya, teman-teman. Dan saling keterbukaan antara orang tua dan anak, teman-teman, ketika menyikapi sesuatu, teman, itu akan membuat anak mempunyai harga diri tinggi, teman-teman, karena dia keterbukaan pemikirannya, teman-teman, yang baik. Ya, kembali lagi ke orang tuanya, teman-teman. Ada 4 faktor yang mempengaruhi harga diri, teman-teman. Yang pertama yaitu keberartian individu, teman-teman. Kenapa keberartian individu ini menyangkut beberapa besar individu, teman-teman, percaya bahwa dirinya mampu, teman-teman, berarti dan berharga. Jadi ketika dia menyadari bahwa keberartian individu ini dia itu berharga terhadap lingkungannya, maka itu akan menyebabkan faktor-faktor itu dapat mempengaruhi, teman-teman, harga dirinya, teman-teman. Jadi penghargaan untuk dia, teman-teman, karena dia berarti. Yang kedua yaitu keberhasilan seseorang, teman-teman. Keberhasilan seseorang membentuk harga diri berhubungan dengan kekuatan, kemampuan individu yang mempengaruhi dan mengendalikan diri sendiri maupun orang lain, teman-teman.
keberhasilan seseorang itu yaitu poin plus untuk orang-orang, sehingga akan mempengaruhi faktor harga diri kita, teman-teman. Yang ketiga yaitu kekuatan, faktor kekuatan, teman-teman. Kekuatan individu yaitu terhadap norma-norma, teman-teman, atau terhadap kekuatan dalam masyarakat. Semakin kita taat terhadap norma-norma di masyarakat, semakin kita dipandang oleh masyarakat tersebut, teman-teman, sehingga masyarakat tersebut menganggap kita sebagai pedoman bagi mereka, teman-teman. Faktor yang keempat yaitu promosi individu, teman-teman. Apa itu promosi individu? Yaitu mempunyai kegagalan, maka harga dirinya akan menjadi rendah. Sebaliknya, apabila promosi dia seorang dan tuntutan harapan dia, maka akan mendorong pembentukan harga diri dia yang tinggi, teman-teman. Jadi ketika dia mempunyai suatu planning, ketika dia mempunyai suatu cita-cita, dia terlaksana gitu ya, teman-teman, itu akan mencapai harga diri yang tinggi, teman-teman. Harga diri yang bagus, teman-teman, menjadi faktor pengaruhnya itu. Oke. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri, teman-teman. Yang pertama itu adalah faktor jenis kelamin, teman-teman. Menurut riset para ahli, wanita selalu merasa harga dirinya rendah, teman-teman, daripada pria. Ini menurut analisis mereka ya, teman-teman. Jadi kepercayaan diri yang kurang mampu atau merasa harus dilindungi suatu perempuan itu yang menjadikan peran-peran di masyarakat bahwa wanita itu lebih rendah daripada harga diri wanita itu lebih rendah daripada laki-laki, teman-teman. Itu menurut riset para ahli, teman-teman ya. Yang kedua yaitu inteligensi, teman-teman. Inteligensi ini sebagai gambaran lengkap kapasitas fungsional individu yang selalu berdasarkan kemampuan akademis, teman-teman. Individu ini dihargai tinggi akan mencapai prestasi akademik yang tinggi daripada individu yang harga dirinya rendah, teman-teman. Selanjutnya dikaitkan dengan individu yang harga dirinya tinggi, memiliki sektor inteligensi yang lebih baik lagi, lebih transparansi lagi ya, teman-teman, yang lebih baik, yang selalu berusaha keras, teman-teman. Itu inteligensi, teman-teman, akan mempengaruhi harga diri seseorang, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu kondisi fisik, teman-teman. Kenapa kondisi fisik ini harus ada, teman-teman, untuk mempengaruhi harga diri kita, teman-teman? Karena konsistennya antara daya tarik fisik itu lebih tinggi, teman-teman. Badan harga diri ini dengan kondisi fisik yang menarik, teman-teman, sehingga memiliki harga diri lebih tinggi, teman-teman. Karena kondisi fisik ini terlihat langsung, teman-teman, bahwa sempurna atau tidaknya itu bisa tergantung dengan kondisi fisik kita, teman-teman. Ketika kondisi fisik kita sempurna ya, teman-teman, walaupun ya secara kasat mata gitu ada yang kurang, tapi ketika kita kondisinya fisiknya lengkap, pokoknya sempurna ya, teman-teman, itu bisa dianggap itu berpengaruh dari harga diri kita, teman-teman. Yang keempat yaitu lingkungan, teman-teman. Kenapa lingkungan? Lingkungan keluarga ini memiliki faktor yang utama, teman-teman, karena faktor keluarga ini suatu faktor orang tua, teman-teman, yang mendidik kita,
Jadi perkembangan seorang anak itu berawal dari faktor lingkungan keluarganya, teman-teman. Berkenaan dari tersebutnya, bahwa berperannya menentukan bahwa harga diri orang tua itu untuk mendidik suatu anak itu memberikan hukuman dan larangan tanpa alasan dan yang menyebabkan anak itu tidak berharga, teman-teman. Ketika orang tua kita memberikan hukuman tanpa ada alasan, memberikan larangan tanpa ada alasan, itu yang akan menyebabkan seorang anak itu tidak berharga, teman-teman, karena dia terus-terusan dia disalahin, teman-teman, cara kasarnya ya, teman-teman. Selanjutnya yaitu lingkungan sosial, teman-teman. Harga diri seseorang merupakan hasil dari proses lingkungan, teman-teman, dan penghargaan, penerimaan, dan perilaku yang lain kepada dirinya, teman-teman. Untuk menilai aspirasi dan mekanisme pertahanan diri, teman-teman. Kesuksesan tersebut dapat ditimbulkan untuk pengalaman, teman-teman, dalam bidang-bidang tertentu. Kebaikan yang ketika kita memberikan kebaikan untuk lingkungan atau masyarakat kita, itu yang akan menarik harga diri kita semakin tinggi, teman-teman. Dan ketika kita dianggap di masyarakat itu sampah, teman-teman, pasti harga diri itu akan rendah, teman-teman, di mata masyarakat, teman-teman. Jadi berdasarkan bahwa secara umumnya ya, teman-teman, dari kelima faktor ini, teman-teman, secara umumnya dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harga diri didasarkan dua faktor, teman-teman. Dua dikelompokkan, teman-teman, yaitu faktor internal dan eksternal, teman-teman. Faktor internal itu seperti jenis kelamin, teman-teman, seperti inteligensi, itu kan ada pada diri kita sendiri, teman-teman. Kondisi fisik, ini faktor internal, teman-teman. Sedangkan faktor eksternal itu adalah lingkungan sosial, lingkungan keluarga sosial, itu akan berdampak pada pengaruh harga diri kita, teman-teman. Oke, teman-teman, dari pembahasan harga diri ini kita udah, teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami sama teman-teman, supaya kita dapat ilmu lagi yang bermanfaat. Teman-teman bisa lihat, teman-teman, dari video-video yang sebelumnya, teman-teman, itu semuanya mengenai ilmu psikologi, teman-teman. Yang merasa bermanfaat ilmunya, teman-teman, dimohon untuk mendukung, teman-teman, dengan cara like and subscribe, teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.